Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Diki Anjari NIM 10519189 dari program studi ilmu pemerintahan kelas 5F. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjabarkan jawaban UAS daripada mata kuliah studi konstitusi yang diampu Pak Z Haryanto SHMH. Baiklah, langsung saja masuk soal yang pertama. Jelaskan dan uraikan hakikat konstitusi menurut 3 ahli. Yang pertama saya mengambil menurut Richard S. Kay, di mana menurut dia hakikat konstitusi ialah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan masyarakat dengan pemerintahan. Konstitusialisme menciptakan situasi yang dapat memupuk rasa aman sebab adanya batasan pada wewenang pemerintah yang sudah diharuskan lebih awal. Dan yang kedua, menurut Herman Heller, hakikat konstitusi mempunyai arti yang lebih besar dari undang-undang dasar. Herman Heller ini membagi lagi konstitusi menjadi 3 bagian, yaitu konstitusi yang bersifat politik yuridis, konstitusi yuris, dan konstitusi bersifat politis. Dan yang terakhir saya mengambil menurut Khairul Anwar, hakikat konstitusi merupakan primary laws yang mengenai pemerintahan di suatu negara dengan nilai-nilai fundamentalnya. Dan masuk soal yang kedua, jelaskan tentang teori perubahan konstitusi menurut 2 orang ahli dan uraikan tata cara perubahan konstitusi di Indonesia. Menurut pendapat yang pertama, menurut Nimatul Huda, teori perubahan konstitusi dipengaruhi oleh seberapa besar badan yang diberikan otoritas melakukan perubahan, memahami tuntutan perubahan, dan seberapa jauh kemauan anggota badan itu melakukan perubahan. Perubahan konstitusi tidak hanya bergantung pada norma perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh kelompok elit politik yang memegang suara mayoritas di lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan konstitusi. Dan pendapat yang kedua menurut Harjono, bahwa teori perubahan konstitusi dalam arti penggantian juga bisa terjadi dikarenakan adanya pergantian rezim pemerintah yang menghendaki untuk mengganti konstitusi tersebut untuk undang-undang atas dasar kepentingan kekuasaan. Dan terkait bagaimana tata cara perubahan konstitusi di Indonesia, yaitu perubahan konstitusi yang dilakukan pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan tertentu, dan perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Perspektif konstitusi yang berlaku di Indonesia. Kesediaan Ibu Sri Mulyani atau Menteri Keuangan hadir ke MPRI untuk berdiskusi tentang banyak hal, mengingat berbagai polemik yang terjadi belakangan ini antara Kementerian Keuangan dengan MPRI. Bukanlah terkait masalah anggaran, melainkan lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan. Di saat pemerintah mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 ini dari sisi kesehatan dan ekonomi, MPR memperkuat dengan mengantisipasi dampak pandemi dari sisi ideologi, yakni dengan menggencarkan vaksinasi ideologi melalui sosialisasi 4 pilar MPRI. Mengingat pandemi COVID-19 juga mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai leluhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Penetapan konstitusi yang berlaku di dalam video tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai undang-undang dan pengesahan penetapan Perpu sebagai undang-undang dilakukan dalam satu masa sidang DPRI, yakni masa sidang yang ketiga. Dan soal yang terakhir terkait contoh kasus pelanggaran konstitusi yang terjadi di Indonesia, yaitu
itu saya mengambil kasus penyimpangan ideologi. Dalam hal ini sangat jelas dinyatakan bahwa ideologi negara Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang bersumber tertanam, yang bersumber dari nilai-nilai nenek luhur moyang negara. Karena nilai-nilai tersebut sesuai dengan akar kehidupan negara Indonesia. Oleh karena itu, jika ada tindakan atau upaya untuk mengganti ideologi ini dalam kategori kasus konstitusional, misalnya kasus GS30 PKI yang merupakan upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, tentu saja hal ini sangat kasus inkonstitusional. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.